Ya, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas ini perlu dilakukan untuk melakukan pengujian instrumen. Tanpa adanya uji instrumen ini, maka data yang diteliti itu tidak bisa dilanjutkan. Maka pengujian instrumen ini penting dilakukan di awal. Uji validitas itu dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang nanti diukur itu, sehingga konsep itu benar-benar terukur. Nah, gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa ketika Anda menguji atau mengukur konsep, yang perlu diperhatikan adalah konsep tersebut mampu diukur. Artinya setelah Anda menemukan konsepnya, konsep tersebut kemudian dikonstruk sehingga menjadi suatu variabel ataupun indikator yang nanti akan diuji. Untuk elemen-elemen dasar seperti konsep, konstruk, dan teori dan lain sebagainya itu sudah saya buatkan modulnya, nanti silakan dicek aja di materi-materi yang lain berkenaan dengan elemen dasar riset. Nah gitu ya. Elemen dasar riset itu pondasi awal untuk menguji teori. Perlu diingat bahwa penelitian kuantitatif itu adalah menguji teori. Jadi Anda bangun dulu tuh teorinya, baru kemudian diuji. Nah oke ya, kita tidak bahas lebih lanjut mengenai elemen dasar tadi. Kesempatan kali ini membahas soal validitas dan reliabilitas. Nah, apa itu validitas? Validitas itu adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Validitas itu dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Nah, biasanya kalau bicara soal validitas faktor itu diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Nah, itu ya. Misalnya, antara faktor satu dengan yang lainnya ada unsur kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor, yaitu penjumlahan item dalam satu faktor, dengan skor total faktor, jadi total keseluruhan ya. Berbeda dengan validitas item. Pengukuran validitas item itu dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor item total. Biasanya validitas item ini ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Nah, saya rasa kita sudah dapat gambaran ya soal validitas, bagaimana mengukurnya, kemudian bagaimana menentukan mana item-item yang dinyatakan valid, mana item-item yang dinyatakan tidak valid. Nah, ini kuncinya dari sini nih. Kita harus tahu dulu nih perbedaan antara validitas itu. Oke ya, kita lanjut pembahasan berikutnya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan untuk membahas atau menangkap makna dari validitas, silakan aja di komen di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk jawab. Kemudian, bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor, kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara item dengan skor total faktor. Nah, berarti penjumlahan dari beberapa faktor tadi. Dari hasil penghitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Nah, jadi yang dinyatakan layak atau tidak itu adalah ketika Anda sudah menyebar kuesioner, ingat ya, kuesioner disebarkan dulu, baru diuji validitasnya. Nah, gitu ya. Bukan dicekin dulu tuh validitasnya baru Anda sebar kuesionernya, tidak. Kalau misalnya Anda melakukan pretest di awal, boleh dilakukan, tapi metodenya sedikit berubah atau jenis penelitiannya sedikit berbeda dengan yang biasa kita lakukan, yaitu
kita ingin meneliti soal pengaruh. Jadi penelitian kuantitatif itu jenisnya macam-macam ya, beraneka ragam. Kalau misalkan Anda ingin melihat hubungan, belum tentu nanti ada pengaruhnya. Juga sebaliknya, jika Anda ingin meneliti soal pengaruh, sudah pasti ada hubungan. Nah, itu catatan awal. Ya, begitu item tadi sudah dinyatakan valid dengan standar dan yang sudah ditetapkan, maka Anda lanjut tuh ke jenjang berikutnya, yaitu uji instrumen berikutnya. Nah, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang tadi kita bahas, biasanya digunakan uji signifikansi validitas jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Biasanya untuk pengujian instrumen ini itu lebih mudah menggunakan SPSS, apalagi sekarang SPSS yang terbaru itu toolsnya agak banyak tuh, jadi kita bisa mudah lah untuk membahas tadi. Bisa menggunakan produk moment, juga bisa yang dilihat adalah corrected item total correlation. Nah, itu bisa tuh dilihat tuh. Jadi dua teknik ini yang bisa dijadikan patokan tuh untuk menentukan validitas. Adapun rumus dari produk moment itu adalah di sini ada keterangan R. R ini adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. N ini adalah jumlah responden. Nah, nanti untuk menentukan nilai validitas, sebelum Anda hitung R-nya, Anda tentukan dulu tuh N-nya ada berapa jumlahnya. Seperti yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas bahwa penelitian kuantitatif itu hasilnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mampu digeneralisir. Nah, itu ya, ingat ya. Maka ketika Anda mengeneralisir, maka sampel atau populasinya itu representatif. Nah, gitu kira-kira. Ada beberapa yang menyarankan bahwa ketika Anda mengambil sampel dengan jumlah sedikit, ada batasannya ya, 15, 20, atau 30, itu sesuai dengan pendapat para ahli. Kalau ada pendapat para ahlinya, Anda bisa bersandar di sana. Yang kesulitan itu ketika Anda melanjutkan perjalanan, itu tidak ada sandaran, itu pusing itu nanti itu. Kemudian kalau N-nya sudah ditetapkan, maka Anda lanjut tuh menjumlah hasil skor, kemudian jumlah skor X, jumlah skor Y, kuadrat, dan lanjutnya. Ketika sudah dihasilkan, maka kaidah-kaidah untuk pengambilan keputusan adalah jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, berarti valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil, berarti tidak valid tuh. Nah, ini di bawah ini ada kaidah keputusan nih. Misalnya nilai R hitung itu dicocokkan dengan R tabel pada taraf signifikansi 5%. Jika R hitung lebih besar dari R tabel 5%, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Nah, itu ya kuncinya. Jadi setiap mengambil keputusan itu harus ada pedomannya tuh. Jangan sampai kita menyatakan sendiri, wah ini valid, oh ini tidak valid. Jangan, itu bahaya itu. Jika misalnya jumlah item pertanyaan Anda itu ada 60 pertanyaan atau 20 lah minimal. Minimal pertanyaan dalam satu variabel itu minimal 20 lah. Jangan kurang dari 20, nanti kurang oke lah, kurang mantap. Maka ketika 20 item tadi sudah diuji dan ditemukan validitas, Anda temukan ternyata ada yang tidak valid tuh. Kalau ditemukan yang tidak valid, alangkah baiknya dicantumkan saja di laporan pengujian instrumen validitas. Tapi nanti di bawahnya kasih keterangan tuh. Yang digunakan adalah yang validnya saja. Yang tidak valid tidak digunakan, tapi dicantumkan sebagai bukti bahwa ini loh bukti-bukti yang tidak valid, ini bukti yang valid. Nah, itu. Begitu ya. Jangan sampai tidak dicantumkan nilai validitas dan tidak valid.
Setelah validitas sudah ditemukan, maka Anda lanjut tuh ke jenjang berikutnya. Yaitu reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas itu adalah merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen itu cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Karena instrumen tersebut dianggap sudah baik. Ini menurut Profesor Arikunto. Uji reliabilitas ini berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali. Paling tidak oleh responden yang sama dan akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas itu mencirikan tingkat konsistensi yang telah terkumpul. Reliabilitas item diuji dengan melihat koefisien alpha dengan melakukan reliability analysis dengan SPSS tentunya. Yang dilihat itu adalah alpha Cronbach's untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel. Nah, gitu ya. Beda tadi ada validitas item dan ada validitas faktor. Kemudian reliabilitasnya juga sama. Jadi dilihat adalah keseluruhan. Kemudian cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus alpha Cronbach. Nah, di sini ada R. Kemudian di sini ada K dan sebagainya. Nah, ini adalah rumus nih. Untuk mengetahui koefisien korelasinya digunakan distribusi tabel R. Untuk alfanya 0,05 ya atau alfa 0,01. Perlu dicatat ya bahwa kaidah pengambilan keputusan ini ada teknik yang berbeda. Misalnya Anda disiplin ilmunya ilmu sosial, maka berapa tuh persentase batasannya? Juga Anda ilmu eksak, itu berapa tuh kaidah keputusannya tuh? Jika melebihi standar, itu bahaya tuh. Nah gitu ya, itu perlu tahu tuh kuncinya tuh. Nah disinilah kuncinya nih. Dengan derajat kebebasan DK sama dengan N. Kemudian membuat keputusan membandingkan R hitung dengan R tabel. Ya, kaidah keputusan tetap sama, yaitu jika R hitung lebih besar dari R tabel, berarti relip, dan seterusnya. Nah, ini adalah rumus dari reliabilitas. Ya, catatan yang pertama tadi, seperti yang dibahas di awal, bahwa apabila judul penelitian Anda itu diawali oleh kata pengaruh, maka untuk melihat pengaruh itu sudah pasti ada hubungan. Jadi yang dicari itu hubungan dulu tuh. Hubungannya. Kemudian kalau yang dilihat adalah hubungan, belum tentu ada pengaruh. Nah itu catatan ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu catatan ini, itu enak tuh teknik analisis berikutnya itu bisa Anda lakukan. Nah gitu ya. Kemudian catatan kedua, setelah Anda menemukan validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya adalah, ingat ya, ini yang di bawah ini adalah sesuai dengan jenis penelitian Anda. Misalnya, ketika Anda sudah menemukan validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya adalah Anda temukan dulu tuh teknik analisis datanya. Teknik analisis datanya itu apa? Misalnya, Anda menggunakan teknik analisisnya regresi. Boleh, regresi itu macam-macam tuh. Ada regresi sederhana, ada regresi berganda, dan sebagainya. Anda tentukan tuh teknisnya. Jangan sampai ketika nanti Anda sudah menemukan validitas dan reliabilitas, tapi Anda tidak melakukan teknik analisis datanya. Nah, itu buat apa? Kosong nanti isinya tuh. Jadi perlu diuji analisisnya. Setelah dianalisis, dicari tuh koefisien determinasinya. Kemudian perskorannya bagaimana, kemudian transformasi data. Transformasi data ini tergantung dari data yang digunakan. Kalau data yang digunakan adalah data ordinal dan Anda ingin mencari data interval, maka Anda harus rubah dulu tuh dari data ordinal ke data interval. Nah, itu bagaimana caranya? Gunakan successive interval.
successive interval itu bisa digunakan secara manual, menggunakan Microsoft Excel juga bisa. Kalau sudah ketemu, kemudian langkah selanjutnya adalah menemukan persyaratan analisis data. Ya, jadi setelah Anda sudah ketemu, langkah selanjutnya adalah uji persyaratan data, yaitu seperti normalitas dan linearitas. Jika datanya sudah valid, sudah relief, tapi tidak bersifat normal, nah itu harus dicek lagi tuh. Datanya berarti ada masalah tuh. Pun demikian, jika Anda sudah menguji secara normalitas, datanya sudah normal nih, tapi tidak linear. Nah, itu masalah juga tuh. Kemudian setelah sudah ketemu, datanya normal, datanya linear, lanjutnya adalah menguji hipotesis. Nah, gitu. Jadi penelitian itu, hipotesis itu ada dua ya. Pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu adalah dugaan awal yang biasanya itu di setiap instansi itu susunan atau sistematika penulisan proposal itu macam-macam tuh sesuai dengan selera dan mazhab keilmuannya. Kalau misalnya hipotesisnya ada dua, berarti hipotesis yang pertama adalah hipotesis penelitian. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis yang bersifat statistik. Nah, hipotesis statistik itu biasanya tidak semua tempat ya, tidak semua instansi menggunakan dua model, tapi ketika Anda menggunakan uji hipotesis statistik, berarti itu ada di bab-bab tertentu. Nah, setelah Anda sudah menguji hipotesis itu secara statistik, baik menggunakan uji T atau uji F, nah, langkah selanjutnya adalah hipotesis statistik itu Anda uji. Nah, gitu ya. Jadi kita belum sampai nih pada pembahasan uji hipotesis, langkah-langkahnya bagaimana dan selanjutnya. Koefisien, penskoran, transformasi data juga belum nih. Tapi yang perlu dicatat adalah penelitian kuantitatif itu sederhana, simple, mudah, dan siapa yang mau menggoyang hasil analisisnya tuh? Kecuali langkah-langkah penghitungannya ada yang keliru, nah itu baru tuh dirombak. Dan kalau itu ada yang keliru, maka dirombak total. Tapi kalau tidak ada yang keliru, tidak ada yang membantah tuh hasil penelitian Anda tuh. Tidak mudahlah digoyangkan seperti penelitian kualitatif. Nah, ini mohon maaf nih kualitatif. Anda mudah sekali digoyangkan karena apa yang Anda bicarakan itu seringkali menggunakan kata mungkin dan mungkin. Mohon maaf nih aliran kuali. Tapi kalau Anda alirannya kuanti, Anda sudah bicara ilmu pasti itu. Karena datanya sudah jelas. Nah, ini datanya nih pasti itu. Gitu ya, itu kemudahan aja itu. Mohon maaf nih orang kuali nih. Selanjutnya adalah latihan praktikum. Ya, kalau berminat untuk praktek langsung menemukan validitas dan reliabilitas, Anda bisa mengunjungi link materi di bawah ini nih. Di sini ada linknya nih. Anda klik aja linknya, kemudian nanti masuk ke database saya, nanti masuk ke sana. Atau kita bisa lakukan webinar juga bisa. Kalau berminat, silakan klik aja linknya atau tulis aja di kolom komentar. Nanti kita praktik. Kompetensi dari pelatihan ini adalah mampu memasukkan data ke dalam worksheet program SPSS dengan benar. Ya, kadang-kadang kita kalau misalkan mau menguji data, kuesioner kan udah ada tuh. Kuesioner udah ada, kemudian dimasukkan ini skornya berapa tuh rentangannya 1 sampai 5. Kemudian begitu dimasukkan ke worksheet SPSS itu seringkali tuh keliru tuh. Ini yang tabel 1, tabel 2 tuh suka keliru sehingga hasilnya keliru juga. Kemudian yang kedua adalah mampu menjalankan program SPSS untuk uji validitas. Kompetensi yang ketiga adalah mampu membaca hasil analisis uji validitas. Oh iya, ini penting nih. Kita bisa ngitungnya, kita bisa mencarinya, tapi kita tidak tahu tuh ini bagaimana cara membaca hasilnya. Itu perlu tuh. Maka sepertinya kita perlu praktik tuh. Yang keempat adalah mampu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Nah, jelas ya. Oke, latihannya silakan klik aja linknya. Kemudian di situ ada contoh
contoh kuesioner, kemudian nanti Anda cari sendiri ya. Temukan R tabel dan R hitung, kemudian simpulkan. Langkah awal adalah Anda temukan dulu tuh R tabelnya. R tabelnya temukan dulu. R tabel ditemukan kalau sudah N-nya sudah ketemu. Nah gitu ya. Ya, silakan diklik aja atau ditulis di kolom komentar. Kemudian korespondensi. Ya, kalau ada kesulitan dalam melakukan uji data, uji instrumen, Anda bisa hubungin ke nomor saya nih. Kemudian di sini ada email, kemudian di sini ada materi kuliah tambahan, Anda bisa klik aja. Atau bisa datang ke rumah juga silahkan, tapi dihubungin dulu ya ke nomor ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.